Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan lingkungan agroindustri dengan studi kasus, di mana kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu ada Anissa Nur Alifa, yang kedua ada Fitriani, dan yang ketiga ada Eka Fajar Wicaksono. Di sini kita membahas tentang Clean Development Mechanism. Jadi, Clean Development Mechanism atau disingkat CDM merupakan produk dari Protokol Kyoto. Ini adalah salah satu instrumen pasar yang dapat membantu industri dan juga iklim. CDM dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mekanisme pembangunan bersih, di mana yang dimaksud adalah mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca dalam rangka kerjasama antara negara industri dengan negara berkembang. Mekanisme ini sendiri memiliki tujuan guna negara Aneks 1 atau Aneks 1 atau negara-negara penyumbang emisi gas rumah kaca sejak revolusi industri dapat mencapai target pengurangan emisi melalui program pengurangan emisi gas rumah kaca di negara berkembang. Lalu, untuk proyek CDM ini kami memakai studi kasus dengan proyek Beijing Daking Yuan Chicken Farm 2.4 MW Biogas Power Project yang dengan negara yang berpartisipan yaitu Cina dan Belanda. Next. Jadi judul proyek ini yaitu Proyek Pembangkit Listrik Biogas 2,4 MW Beijing Daking Yuan Chicken, di mana metodologi baseline ini terkonsolidasi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dari sistem pengolahan pupuk kandang. Jadi, apa sih aktivitas dari proyek ini? Di dalam proyek ini, aktivitas yang dilakukan yaitu melakukan pemanfaatan kotoran ayam dan air limbah sebagai bahan pembuatan biogas, di mana pemanfaatan kotoran ayam ini akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat dengan sistematis. Biogas kemudian dikumpulkan dan dimurnikan dan kemudian dimasukkan ke generator untuk pembangkit listrik. Dan karena adanya gas rumah kaca seperti CH4 dan N2O akan dihindari, pada saat yang sama daya yang dihasilkan akan dikirim ke NCPG, menggantikan tenaga batu bara, maka emisi CO2 dari daya termal akan berkurang. Pengurangan emisi tahunan yang diharapkan selama periode kredit adalah 57.390 ton CO2 per tahun, sehingga tujuan utama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan. Next. Jadi untuk proyek ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, di antaranya tuan rumah dari proyek ini adalah Republik Rakyat Tiongkok Beijing Daehyun Pertanian Ilmiah CO. Dia sebagai penerbit atau produser dari produk ini tersebut. Lalu yang kedua ada LTD sebagai peserta atau pelaku proyek ini di lapangan, dan juga negara Belanda sebagai pembeli hasil dari proyek tersebut, di mana untuk pesertanya ini kita membutuhkan orang-orang dari Tiongkok itu sendiri untuk melakukan observasi dan juga pengamatan terhadap proyek yang diadakan oleh Beijing itu sendiri. Lalu untuk negara Belanda itu sebagai pembeli dari hasil proyek itu sendiri. Lalu untuk proyek itu dilaksanakan, untuk pengusulan proyek ini diusulkan terletak di Desa Shuyu, Kota Shanghaiing, Kabupaten Yangying, dengan koordinat pertanian adalah bujur timur 115 derajat 44 hingga 115 derajat 57, dan untuk lintang utara 40 derajat 20 hingga 40 derajat 25. Lalu untuk proyek ini kapan dilaksanakannya? Proyek ini kita melakukan tiga kali pengajuan. Untuk yang pertama itu tanggal pengajuan diadakan pada tanggal 5 Januari 2011.
Dan untuk pengamatannya kita laksanakan pada tahun 2012, di mana pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2012. Dan untuk batas penyusunan dari proyek ini yaitu tanggal 30 April 2013, hingga dapat dikatakan proyek ini dilaksanakan di awal 2011 hingga awal 2013. Lalu untuk metodologi yang diterapkan dalam proyek ini yaitu metodologi baseline terkonsolidasi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dari sistem pengolahan pupuk kandang yang ada di kota Beijing itu sendiri. Di mana untuk metodologi dari penerapan proyek ini, yang pertama itu pupuk yang dihasilkan dari kandang-kandang masyarakat di situ, terutama peternakan, itu dimasukkan di dalam kotak atau tabung dan di situ akan diberikan dengan air. Setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam air dan diberi air dengan tujuan untuk mempermudah pengaliran kotoran dari kandang-kandang tersebut masuk ke dalam tabung pencemar 1 dan pencemar 2. Setelah masuk ke dalam tabung pencemar 1 dan pencemar 2, akan dimasukkan ke dalam tabung terakhir yaitu biokatalitik desulfurasi. Untuk lebih jelasnya, peternakan ayam yang berada di Dahyungyung Beijing setiap hari menghasilkan rata-rata 212 ton kotoran dan 318 ton air limbah. Proyek yang diusulkan menggunakan kotoran ayam dan air limbah untuk menghasilkan biogas oleh digester anaerobik. Biogas dikumpulkan dan dimurnikan dan kemudian dimasukkan ke regenerator untuk membangkitkan listrik. Dan karenanya gas rumah kaca seperti CH4 dan NO2 akan dihindari. Pada saat yang bersamaan, daya yang dihasilkan akan dikirim ke NCPG menggantikan tenaga batu bara. Maka emisi CO2 dari kaya termal berkurang. Pengurangan emisi tahunan yang diharapkan selama periode kredit adalah 57.390 ton CO2. Ya, untuk selanjutnya, gudang proyek dibatasi dengan baik, itu ditutup dan ayam dibesarkan secara teratur dan otomatis. Kotoran ayam dikeluarkan oleh mesin secara otomatis dan secara berkala, kemudian dimasukkan ke dalam digester anaerobik secara otomatis melalui ban berjalan. Gudang dicuci oleh air secara otomatis secara berkala dan air limbah dimasukkan ke dalam digester anaerobik secara otomatis melalui pipa di bawah tanah. Proyek ini hanya menggunakan digester anaerobik untuk mengolah kotoran ayam dan air limbah, dan biogas yang dihasilkan adalah untuk menghasilkan listrik. Struktur LIPP adalah tangki digester anaerobik dan semuanya ada 4 tangki. Tinggi, diameter, spesifikasi volume adalah 16 kali 15 meter, 15 meter, dan 2150 meter kubik masing-masing. Digester 1 dan 2 secara paralel. Demikian pula digester 3 dan 4 secara paralel. Digester 1, 2, dan digester 3 dan 4 dirangkai secara seti. Efluen dari tangki anaerobik ini diumpahkan ke tangki penyimpanan besar dan volumenya adalah 4000 meter kubik. Dan biogas dari semua digester dikumpulkan dan masuk ke dalam sistem pemurnian biogas. Biogas yang telah dimurnikan disimpan dalam tangki bensin yang terletak di area dengan jarak aman dari generator dan digester sesuai dengan persyaratan standar tahan api nasional terkait. Dan akhirnya biogas akan dibagi menjadi 2 bagian dan disuplai ke 2 generator Jen Banjel. Selain itu, pipa dihubungkan dengan boiler sehingga biogas akan digunakan oleh boiler pada saat gantian.
Untuk biaya yang diperlukan untuk proyek ini, biaya awalnya itu sebesar 9.978 US dollar atau berkisar 148.263.103 rupiah. Dan untuk perkiraan pengurangan emisi ekuivalen CO2 yang berhasil dicapai pada proyek ini terdapat pada gambar di bawah ini, yaitu pada ringkasan perhitungan pengurangan emisi atau pembuangan bersih GRK antropogenik oleh zinc. Jadi untuk emisi dasar atau jaring dasar ada pengurangan emisi sebesar 50.478 ton CO2. Untuk proyek emisi atau GRK bersih aktual sebesar 11.493 ton CO2. Untuk kebocoran sebesar 8.555 ton CO2, dan untuk pengurangan emisi antropogenik sebesar 30.429 ton CO2. Jadi untuk pendapat kelompok kami mengenai dampak proyek ini untuk pertanian industrial, yaitu dari pengamatan yang dilakukan dapat dikatakan berhasil, ya, karena pada proyek ini memiliki jumlah pengurangan emisi karena kotoran hewan ternak menjadi biogas ini sangat menjadikan alternatif yang sangat baik untuk jangka panjang. Maka dari itu perlunya adanya perluasan metode tersebut agar menjadi wawasan yang luas guna mengurangi gas emisi rumah kaca di dunia ini. Dan untuk kecocokan diterapkan di Indonesia untuk proyek ini sangat cocok karena di Indonesia ini sebagian besar kendaraan maupun mesin masih menggunakan bahan bakar fosil yang memiliki emisi yang tinggi dan jumlahnya terus meningkat. Sedangkan sektor peternakan di Indonesia semakin tahun semakin berkembang, sehingga untuk pengolahan kotoran ternak yang dihasilkan dari sektor peternakan ini bisa digunakan menjadi bahan bakar biogas yang tentunya cocok digunakan di Indonesia untuk mengurangi emisi yang semakin lama semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.